Jam 8:30 kali ini kita akan bermain game Minecraft lagi bersama Abi. Musimnya pada 30 ya guys, tiba-tiba bergantian menit. Oke, kita sudah untuk tombol games, kita langsung masuk play, langsung masuk wordnya. Download everything pakai kue kan? Oke, everything. Jadi bagian ini akan saya skip kalau lama ya, gue cepat. Ternyata lama guys, jadi bagian ini akan saya skip ya guys, biar tidak terlalu lama menunggunya. Dan risiko penyakit dan pemeriksaan yang dapat bergantung pada hasil screening tersebut. Oke, proses download sudah selesai dan masuk tahap modified word locating saver, dan sebentar lagi kita akan masuk wordnya. Tinggi badan, lingkar perut. 2. Pengukuran tekanan darah. 3. Cek gula darah, kolesterol. 4. Pemeriksaan gigi, mata, Kita sebenarnya selamat datang di rumah kesayangan. edukasi kesehatan. Ayo, cek kesehatan gratis sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Setiap perjalanan menjadi lebih aman bersama Suzuki Frogs. Suzuki Frogs menawarkan teknologi safety support seperti DSBS2, Adaptive Cruise Control, Blind Spot Monitor, Lane Keep Assist, RCTA, Lane Departure Warning, Vehicle Swaying Warning, LDP, Hill Hold Control, Parking Sensor, dan High Beam Assist. Suzuki Frogs dilengkapi dengan 360 view camera, head-up display, tech body, 6 airbags, seatbelt pretensioners, ISOFIX, pedestrian safety, immobilizer and security alarm system, ABS, ESP, LED rear lamp, brilliant front lamps, dan masih banyak lagi. Suzuki Frogs dengan Smart Hybrid Vehicle by Suzuki menggunakan mesin 1,5 liter yang ringan, menjadikan Suzuki Frogs lebih ramah lingkungan sekaligus memberikan performa optimal. Suzuki Frogs menawarkan tipe GL, GX Hybrid, SGX Hybrid dengan berbagai pilihan warna mobil sesuai keinginan Anda. Tertarik untuk memiliki Suzuki Frogs? Ayo datang ke dealer Nusantara Jaya Sentosa. Suzuki Frogs, marvelous at every mile. 107.5 PRFM News Channel. Informasi atau berita lainnya juga pendengar tadi kami update ya, yaitu mengenai kondisi jalan di Kabupaten Bandung Barat yang tidak kunjung diperbaiki di pendengar, ini tepatnya di Citatah ya. Jadi rusaknya jalan ini membuat aktivitas ekonomi hingga pendidikan warga di kampung Citatah, Desa Nanggelek, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat mendengar jadi terganggu. Dan warga juga berharap selalu ya bahwa pemerintah ini bisa segera memperbaiki jalan tersebut. Di beberapa titik juga terlihat mendengar ada semacam lubang gitu ya. Dan kalau hujan, lubang itu terisi air sehingga berubah menjadi lubangan. Dan jeleknya kondisi jalan ini menuai keluhan warga di pendengar di sana. Seperti Domi dan yang mengungkapkan bahwa itu sempat diaspal beberapa tahun lalu atau sekira tahun 2014. Kondisi jalannya masih mulus, namun kerusakan mulai terjadi hingga kini pendengar. Ya 2014 sekarang sudah 2011 tahun yang lalu pendengar PR ya. Dan imbas kerusakan akses terbilang mengganggu aktivitas warga untuk belanja ke pasar Cipeundeuy misalnya pendengar, mereka ini
sopir kadang milih gitu ya jalannya ini, meskipun pas dilihat tidak banyak pilihan lah istilah orang Sunda ya, semuanya ada lubang, ada bebatuan yang terjal dan seterusnya pendengar. Dan nah ini juga bahkan diakui ya bahwa warga mengeluhkan banyak sekali diantaranya motornya ini menjadi rusak, bahkan warga kebagian pula bonus sakit badan. Biasanya paling rawan rusak di kendaraan itu ada shock breaker ya. Nah ini yang juga ternyata diakui oleh Nukir, pendengar salah satu warga di sana. Dan untuk bisa sampai ke wilayah Kecamatan Cipele yang menjadi lokasi kantor kecamatan dan pasar, perjalanan ini makan waktu sekitar setengah jam dengan di musim hujan, sedangkan kalau di musim kemarau 15 menit saja. Dan semua disebabkan kondisi jalan yang semakin sulit dilintasi saat hujan ya. Ini di Citatah di pendengar Kabupaten Bandung Barat. Kemudian dalam headline news pukul 8 juga kami lengkapi tadi informasi adanya pemerintah yang mendorong akses kuliah digital di kampus pesantren di pendengar. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno menegaskan bahwa penting ya digitalisasi dan perluasan akses pendidikan tinggi di Ponpes atau pondok pesantren sebagai bagian dari strategi pembangunan SDM unggul. Dan itu disampaikan ketika meresmikan sentra layanan Universitas Terbuka atau SALUT berbasis pesantren di Pondok Pesantren Tarbiyatul Quran Al-Falah Ploso, Kabupaten Kediri, Jawa Timur ya. Ini pada hari Minggu kemarin, pendengar 13 Juli 2025. Yang menurutnya UT ini memiliki peran strategis pendengar untuk menjangkau komunitas yang selama ini memiliki keterbatasan akses melalui pembelajaran digital, termasuk akses untuk para santri di lingkungan pesantren. Dan dirinya melihat, pendengar ya, bahwa digital ini menjadi sesuatu yang penting dan di sana UT bisa berperan lebih baik, lebih optimal menjalankan pembelajaran digital. Karena itu pendengar rektor UT saat itu terpaksa diculik gitu istilahnya gitu ya, untuk menjadi deputi di Kemenko PMK katanya. Jadi sekarang ini Prof. Ojat Darujat ini mantan rektor UT ini pendengar menjadi deputi di Kementerian Koordinator PMK yang membidangi peningkatan kualitas pendidikan. Dan dia ditunjuk langsung oleh Menko PMK ya untuk memastikan akses pendidikan tinggi bisa menjangkau lebih luas, terutama bagi komunitas yang selama ini menghadapi keterbatasan akses seperti para santri tadi pendengar Pak. Jadi nanti para santri juga bisa didorong untuk kemudian bisa berkuliah ya dengan tadi pemanfaatan teknologi digital pendengar yang saat ini begitu luas berkembang di mana-mana. New subject PRNN. Ini guys. Berdasarkan data dari TomTom Traffic, Kota Bandung dinobatkan sebagai kota termacet di Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, membuka peluang kerjasama dengan pihak TomTom Traffic untuk menganalisa faktor kemacetan di Kota Bandung. Saya rasa kalau memang saya bisa ketemu dengan TomTom survei ini untuk datang ke Bandung, saya undang secara publik terbuka kerjasama antara pemerintah Bandung dengan lembaga survei tersebut untuk bisa mengurangi kira-kira kepadatan ini berapa ya? Wow, dapat apa ini guys? Data apa yang bisa kita baca bersama karena sekarang Iya, sudah di saatnya Kota Bandung dekat rumahku terbuka dan pada berbagai macam bentuk Sabuson kerjasama orang namanya. dalam platform teknologi. Lebih lanjut, Farhan mengatakan, Kota Bandung memiliki pola kemacetan tersendiri. Sebab menurut Farhan, kemacetan di Kota Bandung hanya terjadi di sejumlah titik dalam waktu tertentu. Kalau dari bacaan data yang kita miliki kan kemacetan itu terjadi di 1, 2, 3 titik. Titik pertama adalah di Jalan Soekarno-Hatta dan titik kedua adalah Jalan Ahmad Yani. Jadi Soekarno-Hatta itu dari barat sampai ke timur, dari
kemacetannya kapan? Saat mulai jam 6 pagi sampai jam 9 pagi, dan pada saat mulai berangkat kerja 4 sampai jam 7. Nah, sedangkan yang menarik adalah dari sebuah data yang kami dapatkan itu bahwa si kemacetan itu terjadi di 3 ruas menuju ke utara. Itu istilahnya Juanda, Sukajadi, dan Setiabudi. 3 ruas jalan ini kepadatan yang justru terjadi hanya dari jam 4 sore sampai jam 8 malam. Pagi biasa-biasa aja gitu. Nah, ini artinya apa? Artinya ada sebuah perilaku mobilitas warga Bandung yang khas. Nggak bisa hancur semua ternyata. Itu dia informasi dari Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, dalam menanggapi Orang begini dari dah. TomTom Traffic yang menyebut Kota Bandung sebagai kota termacet di Indonesia. News Subject PRFM. Baik, kita lanjutkan lagi pendengar PR ya. Masih ada cukup waktu pendengar untuk saya menemani Anda di PRFM. Sampai nanti tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ada rencana pendengar dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang akan merekayasa traffic light yang disinyalir ini sebagai penyebab kemacetan di Kota Bandung, pendengar ya. Ya, ini juga tadi kami sampaikan sekilas ya dalam headline news. Informasi ini pendengar, yaitu ketika Gubernur KDM enggan menyalahkan maupun menginstruksikan khusus kepada pemerintah Kota Bandung terkait kemacetan, meski Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ikut-ikutan menyoroti Kota Bandung terkait tingkat kemacetan. Dan Deddy mengatakan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan baru mulai bekerja dan kemacetan yang terjadi tidak dapat diselesaikan secara instan. Nah, apalagi kemacetan yang terjadi di Kota Bandung menurut Berarti guys, wisata dan luar daerah, maka terbanyaknya dari DKI yang notabene warga dari Gubernurnya Pramono Anung yang diperdengar. Dan ya syukur ini kebetulan sebelumnya. wisata luar daerah. Kok bisa guys? Kemudian kalau untuk masalah kemacetan menurut KDM terjadi karena kapasitas jalan tidak berubah, tetapi kalau untuk volume kendaraannya melonjak ya. Oh ya, langsung berhenti Ada lagi hujannya. penerbangan jalan di Kota Bandung pendengar, tapi populasi kendaraannya terus bertambah setiap saat. Maka dari itu pihaknya kini tengah melakukan kajian, salah satunya mengenai lampu lalu lintas alias traffic light yang disinyalir menjadi penyebab kemacetan. Nah, selain itu, Pemprov Jabar juga menurut KDM sedang mengupayakan transportasi publik yang terintegrasi antar daerah pendengar, sebab Jawa Barat ini terdiri dari 27 daerah yang memiliki otonomi daerah masing-masing dan baru kali ini bisa terorkestrasi. Solusinya menurut KDM adalah transportasi publik dan harus terintegrasi. Pihaknya punya rancangan begitu dan sudah katanya bicara dengan Kemenhub. Kemudian rincian biayanya juga sudah disampaikan. Dan dia berharap usulan yang menyediakan transportasi publik terintegrasi antar daerah itu bisa segera terrealisasikan pendengar. Mengingat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas sudah menyetujui katanya penyediaan transportasi publik yang terintegrasi antar daerah dengan nilai investasi hampir 22 triliun rupiah.
interaksi dari pendengar PRFM 0895 0654 sekian. Cuaca Bandung kenapa ya akhir-akhir ini terasa dingin, apalagi jika waktu malam ke subuh. Atau karena tengah hari juga, kalau saya suka baal ya kaki itu ya. Jadi masih dingin gitu pendengar, padahal mataharinya ada. Nah, ini maka bisa dicek juga nih nanti di prfnews.id ya, ada ya artikelnya begitu di sana tentang cuaca ini, dan BMKG memberikan penjelasan mengenai penyebab udara dingin yang terasa di Bandung dan daerah lainnya di Indonesia nih pendengar. Dalam sebuah unggahan di Instagram resminya, BMKG ini menyebut kalau cuaca dingin ini terjadi di berbagai wilayah Indonesia, khususnya wilayah dataran tinggi dan selatan Khatulistiwa. BMKG menyatakan bahwa cuaca dingin yang terasa dalam beberapa hari terakhir ini merupakan hal yang wajar. Penyebabnya karena beberapa faktor nih, diantaranya yang pertama adalah mulai memasuki musim kemarau pendengar, yang ditandai dengan dominasi angin timuran atau monsun Australia yang bersifat kering dan dingin ya. Jadi biasanya kalau di kita ini musim kemarau, nah di Australia itu sedang musim dingin pendengar. Jadi angin yang bertiup ke arah kita ini adalah angin Australia tadi, yang tentunya membawa efek dingin ya, dan biasanya kering pendengar anginnya ini. Kemudian penyebab atau faktor penyebab lainnya adalah langit cerah yang mempercepat pelepasan panas dari permukaan bumi ke atmosfer ini saat di malam hari. Itu kenapa jadi tiris Bandung ya. Yang ketiga adalah karena hujan yang masih terjadi di beberapa wilayah juga turut menambah rasa dingin karena membawa massa udara dingin dari awan ke permukaan dan menghalangi pemanasan sinar matahari terlihat. Sementara terkait dengan fenomena apelion, BMKG menegaskan jika itu adalah fenomena tahunan yang tak jadi penyebab cuaca dingin terasa di berbagai daerah. BMKG menjelaskan bahwa apelion ini merupakan fenomena tahunan di mana posisi bumi berada di titik terjauhnya dari matahari. Apelion memang biasanya terjadi sekitar bulan Juli pendengar PR. Begitu ya penjelasannya. Sekolah Santo Aloysius Bandung, Yayasan Mardi Wijana Bandung, jiwai spiritualitas et maiora natus, yang berarti aku lahir untuk sesuatu yang lebih. Menuju 100 tahun berdirinya Sekolah Santo Aloysius, sekolah yang terkenal akan prestasi dan kualitas pendidikan, serta telah melahirkan juara-juara tingkat nasional maupun internasional, mendapatkan penghargaan sebagai sekolah berintegritas dan berbagai penghargaan muri, terus-menerus melakukan inovasi menuju pendidikan modern dan berkarakter. Sekolah Santo Aloysius tidak hanya menekankan pendidikan intelektual, tetapi juga pembentukan karakter dan spiritual. Sekolah Santo Aloysius yang berada di pusat kota Bandung menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, bersih, dan nyaman dengan pemanfaatan organik nanoenzyme atau ONE. Pembelajaran menggunakan platform Learning Management System sekolah dan LMS for Parents untuk membantu orang tua dan sekolah memantau kemajuan pendidikan para siswa. Berbagai program unggulan seperti Life Skill, Atrium Santo Aloysius, terapi berkuda, play terapi untuk siswa yang bertujuan agar para siswa dapat tumbuh dan berkembang secara holistik. Sekolah Santo Aloysius juga memperkaya siswa dengan teknologi pendidikan berbasis metaverse, serta membekali masa depan siswa melalui Experiential Learning Program, Exploring the Culture and Development of Meaningful Life Program, yang terpadu dalam berbagai kegiatan, seperti Creative Leadership, Galeri Investasi, pengenalan investasi sejak dini untuk siswa SMP dan SMA. Mulai tahun 2025, SMP Santo Aloysius membuka kelas di Kompleks Sekolah Santo Aloysius Sukarjadi. Dengan fasilitas pembelajaran yang lengkap, ruang bermain, kegiatan ekstrakurikuler, serta inovasi dalam pembelajaran, bekerja sama dengan berbagai institusi ternama seperti TPI, Unibridge, Yanning College, Binus Center, Binus University, Unpar, Universitas Kristen Maranatha, dan Marwita Magiswara. Sekolah Santo Aloysius berkomitmen untuk mengantar peserta didik ke jenjang perguruan tinggi terbaik di dalam maupun di luar negeri. Kamu punya prestasi di bidang apa? Olahraga, seni, sains? Mari bergabung dan segera daftarkan putra-putri Anda ke Sekolah Santo Aloysius Bandung. Mulai dari tingkat kelompok bermain, TK, SD, SMP, dan SMA. Tersedia beasiswa bagi siswa berprestasi akademik maupun non-akademik. Pastikan bergabung dengan sekolah kami di Jalan Sultan Agung, Trunojoyo, Sukajadi, atau di Komplek Batu Nunggal Indah. Pendaftaran online https://spmb-staloysius.admission.id. Info lebih lanjut hubungi panitia SPMB Sekolah Santo Aloysius 081 321 666 889 atau 0823 1656 8868. Senin sampai dengan Sabtu pada jam kerja pukul 8 hingga pukul 15.30. Mungkin gak ya kalau aku jadi pilot? Kalau aku mau jadi dokter.
bisa ngobatin orang sakit? Aku dong, menjadi arsitek biar rumahku gak reot. Saatnya menunjukkan keunggulan kita memuliakan anak yatim dengan memberi kesempatan untuk mereka semakin dekat dengan cita-cita. Peduli melalui program beasiswa pelajar unggul dan beasiswa tahfidz unggul siap menjadi jembatan mewujudkan generasi unggul yang bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat. Sampaikan donasi terbaik Anda melalui CIMB Niaga Syariah 860012643000 atas nama Darut Tauhid Peduli atau rekening BCA Trans 7777215553 atas nama Yayasan Darut Tauhid. Konfirmasi dan informasi hubungi WhatsApp Center DT Peduli 081317121712 atau akses www.muliakanyatim.id. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. 107.5 KRFM News Channel. Ada kabar nih, ini yang mengupdate juga informasi ya di Cikutra. Saat ini ternyata masih hujan ya pendengar. Cikutra dan sekitarnya ya Kang ya. Beberapa wilayah pendengar yang masih hujan. Tadi ada kabar juga Cimahi hujannya sudah reda pendengar ya. Atau sudah berhenti bahkan dari beberapa wilayah. Wilayah lain mungkin ada yang masih gerimis-gerimis, ada yang murupui, tadi kalau istilah orang Bandung mah ya. Maka boleh diupdate kembali. Dan lalu lintasnya bagaimana nih pendengar? Apakah masih padat gitu ya? Tuh, sampai saat ini menjelang pukul 9. Ini pun boleh nanti Anda kabarkan terus di PRFM. Saudara, saya ingin kembali. Hah? Kenapa? Pergi kapan? Pergi kemana? Hah? Nanti ibu. menyampaikan satu berita Hah? pendengar untuk Anda. Oke lah. Ini terkait Ternyata kita harus break dulu guys. Jadi adanya warga Bupati Kan- Garut ya yang ingin pernikahannya dengan putranya Gubernur kita Jawa cuma bosan gaya aja guys. mengganggu aktivitas Kita akan break dulu sejenak ya. Kita habis pulang dari itu main lagi. Berarti kayaknya masih berapa? Ya udah tuh. Jadi kepentingan kita akan break dulu sejenak ya guys. ya, mereka Kalian jangan kemana, kalian tetaplah di video ini ya. Kita akan break dulu karena aku mau pernikahan Wakil Bupati Garut Putri Karlina yang akan udah diselenggarakan kita akan break dulu. Keluar aja karena kamu keluar. Oh, oke. Ya udah berarti aku harus keluar guys. Kita break dulu. Kita akan break dulu karena adikku mau pergi. Dan tetaplah di video ini ya guys. Jabar itu membagikan berbagai pesan yang masuk kepadanya ya. Menit 37 detik untuk jarak per 10 km. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Jam 9:23 menit di hari Senin tanggal 14 Juli 2025. Kali ini kita akan lanjutkan lagi bareng-bareng Minecraft bersama abinya karena Abi baru saja pulang habis mengantarkan ibunya. membantu mengurangi Oke, kita waktu-waktu lanjut ke game. Udah masuk belum? Termati ya, macet ini kan di waktu-waktu Nah, tertentu. kita belum masuk guys ya. Aduh, kita udah masuk. Masuk kerja ya. Orang mau berangkat kerja dan mau berangkat sekolah. Begitu pula ketika mereka pulang, jam pulang kerja maupun juga pulang sekolah. Lalu kemudian waktu-waktu macet itu termasuk juga ketika weekend, di mana ada datangnya pengunjung ya, Udah belum? datang dari luar daerah, terutama dari Jakarta yang datang berlibur ke Kota Bandung. Jadi mungkin sebenarnya bisa lakukan seperti di Jadi guys, Jakarta. tunggu dulu ya guys karena belum masuk dia. Cara ganjil genap ya. Kita tunggu aja sampai Abi masuk ya guys. Di waktu tertentu. Sambil nunggu aku pengen lihat racing room guys. Ada apa aja ya guys? View dulu racing room deh. Pemkot Bandung untuk mengoptimalisasi sistem transportasi umum. Sebab Edwin menganggap sistem transportasi umum yang belum memadai membuat masyarakat Kota Bandung beralih ke kendaraan pribadi. Kalau kita Oh, oke, lihat udah masuk ya. transportasi umum di
Kota Bandung ini belum memadai dan memang masih perlu dibenahi ya. Kita perlu memiliki shelter yang lebih memadai gitu kan, sedia di titik-titik tertentu, lalu kemudian transportasinya juga barangkali juga perlu ditingkatkan hingga lebih memadai juga ya, karena di negara-negara maju. Oke, kita sudah masuk kembali ke wardnya ya guys, dan sudah mau malam sepertinya kalau lihat dari langitnya guys. Apa kita awali dengan tidur dulu ya? Gue ada yang tidur di sini, udah aku duduk sebelahnya nih. Terjadi dengan baik, akhirnya masyarakat masih memilih menggunakan kendaraan pribadi. Itu dia informasi dari Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, Sudah pagi. Edwin Senjaya, yang mengusulkan pemerintah Kota Bandung untuk mengkaji penerapan sistem ganjil genap seperti di Jakarta. Mantap Parlemen. Gue deh sih. Pandang wakil rakyat dari berbagai isu yang tengah ramai diperbincangkan. Konservasi guys. New subject PRFM. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, berencana untuk mengubah sistem trayek angkot dengan sistem jaringan berbasis teknologi. Menurut Farhan, hal ini merupakan salah satu upaya untuk melakukan reformasi sistem transportasi umum di Kota Bandung. Selain itu, hal ini juga diharapkan dapat membuat angkot untuk bisa bersaing dengan ojol ataupun layanan daring lainnya. Jumlah penduduk Kota Bandung 2,6 juta, jumlah kendaraan pribadi bernomor D Bandung itu 2,3 juta. Jadi yang mesti kita lakukan sekarang adalah memastikan bahwa strategi apapun yang mau kita buat untuk menciptakan si kendaraan umum ini, sistemnya itulah sistem yang sudah tidak menggunakan trayek. Saya akan minta agar regulasi tentang trayek ini diubah sedemikian rupa sehingga angkot itu lebih fleksibel. Nah, untuk melaksanakan fleksibilitasnya, maka si anggota kudu pinter. Maka angkotnya harus angkot yang terkoneksi dalam bentuk sistem IoT. Kita akan urut dari atas, transportasinya dibenerin dulu, semuanya trayek dihilangin, diganti dengan sistem grip namanya teh, nyambung lewat IoT, sehingga bisa bersaing dengan ojol dan taksi online. Berbasis charter, bukan berbasis fee. Itu dia informasi dari Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, yang berencana untuk mengubah sistem trayek angkot dengan sistem jaringan berbasis teknologi. New subject PRFM. Citizen Report. Selamat pagi Kang Rahman Effendi, pukul 9:25 menit. Memberikan kabar, katanya alhamdulillah kawasan Jalan Kopo depan Rumah Sakit Bandung Kiwari hujannya sudah berhenti. Mataharinya sih belum muncul. Tapi udah berhenti hujannya ya Kang Rahman ya. Kawasan Citarip alhamdulillah tidak ada genangan. Arus lalu lintas juga terpantau masih cukup padat lancar. Terima kasih Kang Rahman Effendi. Depan Rumah Sakit Kiwari ya, Jalan Kopok. Sudah reda hujannya, tapi belum muncul katanya sinar mataharinya mah. Citarip aman, tidak ada genangan air ya. Lalu lintas terpantau pada umumnya padat lancar. Tadi juga ada Kang Wawan ya, Jalan Kebon Jati juga sudah mulai muncul matahari, katanya udah reda. Ada Kang Dedis juga tadi ya, alhamdulillah kawasan Kota Bandung, lalu lintas lancar, cuacanya masih dingin. Dari Kang Acai, waalaikumsalam, ini menanggapi soal masuk pukul 6.30. Kalau kata Kang Acai mah, bagus Teh Nancy, masuk pukul 6.30. Jadi subuh rumah udah rame, sarapan setengah 6, repot di awal nanti biasa. Makanya jalur zonasi katanya paling tepat, biar lebih mudah, lebih dekat. Kayaknya untuk hari pertama MPLS mah, jangan dulu ada TNI dan polisi, tapi biar BMKG dulu katanya. Biar tahu tentang info cuaca gitu ya, Kang Acai.
Citizen Report. Sekolah Santo Aloysius Bandung, Yayasan Mardi Wijana Bandung, dijiwai spiritualitas et maiora natusum, yang berarti aku lahir untuk sesuatu yang lebih. Menuju 100 tahun berdirinya Sekolah Santo Aloysius, sekolah yang terkenal akan prestasi dan kualitas pendidikan, serta telah melahirkan juara-juara tingkat nasional maupun internasional, mendapatkan penghargaan sebagai sekolah berintegritas dan berbagai penghargaan muri, terus-menerus melakukan inovasi menuju pendidikan modern dan berkarakter. Sekolah Santo Aloysius tidak hanya menekankan pendidikan intelektual, tetapi juga pembentukan karakter dan spiritual. Sekolah Santo Aloysius yang berada di pusat kota Bandung menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, bersih, dan nyaman dengan pemanfaatan organik nanoenzyme atau WAN. Pembelajaran menggunakan platform Learning Management System sekolah dan LMS for Parents untuk membantu orang tua dan sekolah memantau kemajuan pendidikan para siswa. Berbagai program unggulan seperti Life Skill, Atrium Santo Aloysius, terapi berkuda, play terapi untuk siswa yang bertujuan agar para siswa dapat tumbuh dan berkembang secara holistik. Sekolah Santo Aloysius juga memperkaya siswa dengan teknologi pendidikan berbasis metaverse, serta membekali masa depan siswa melalui Experiential Learning Program, Exploring the Culture and Development of Meaningful Life Program, yang terpadu dalam berbagai kegiatan, seperti Creative Partnership, Galeri Investasi, pengenalan investasi sejak dini untuk siswa SMP dan SMA. Mulai tahun 2025, SMP Santo Aloysius membuka kelas di Kompleks Sekolah Santo Aloysius Sukajadi. Dengan fasilitas pembelajaran yang lengkap, ruang bermain, kegiatan ekstrakurikuler, serta inovasi dalam pembelajaran, bekerja sama dengan berbagai institusi ternama seperti TPI, Unibridge, Scanning College, Binus Center, Binus University, Unpar, Universitas Kristen Maranatha, dan Marwita Magiswara. Sekolah Santo Aloysius berkomitmen untuk mengantar peserta didik ke jenjang perguruan tinggi terbaik di dalam maupun di luar negeri. Kamu punya prestasi di bidang apa? Olahraga, seni, sains? Mari bergabung dan segera daftarkan putra-putri Anda ke Sekolah Santo Aloysius Bandung. Mulai dari tingkat kelompok bermain, TK, SD, SMP, dan SMA. Tersedia beasiswa bagi siswa berprestasi akademik maupun non-akademik. Pastikan bergabung dengan sekolah kami di Jalan Sultan Agung, Trunojoyo, Sukajadi, atau di Komplek Batu Nunggal Indah. Pendaftaran online https://spmb-staloysius.admission.id. Info lebih lanjut hubungi panitia SPMB Sekolah Santo Aloysius 081 321 666 889 atau 0823 1656 8868. Senin sampai dengan Sabtu pada jam kerja pukul 8 hingga pukul 15.30. Sampurasun wargi. Ada pengumuman penting nih bagi wargi Bandung yang aktif di kegiatan komunitas. PRFM punya program talk show Pojok Komunitas yang tayang setiap Sabtu pukul 8 hingga 9 malam. Ceritakan kepada masyarakat tentang peran penting komunitas yang wargi ikuti bersama PRFM. Tunggu apa lagi? Hubungi redaksi PRFM di 081 881 1075. Kabar Persib. Pendengar PR, gelandang Persib Bandung, Robi Darwis ingin membawa timnas Indonesia U23 menjadi Piala AFF U23 2025. Oleh karena itu, ia meminta bantuan bobotoh kelompok supporter Persib untuk mendukung serta mendoakannya. Pendengar PR, Piala AFF U23 2025 akan berlangsung di Jakarta dan juga Bekasi, yaitu dari 15 sampai dengan 29 Juli ini. Pendengar PR, Timnas Indonesia U23 akan bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno di Senayan, Jakarta. Sementara satu venue lain yang bakal digunakan adalah Stadion Patriot Candrabaga di Bekasi. Pendengar PR, Timnas Indonesia U23 ini berada di grup A, dan Indonesia ini bersamaan dengan Filipina, Brunei Darussalam, dan juga Malaysia.
Pendengar PR, Robby Darwis dan rekan-rekan juga pasti akan berjuang untuk bisa mendapatkan hasil maksimal pada turnamen ini demi bisa menjadi kampion. Pendengar PR, jadi disampaikan oleh Robby Darwis, ia meminta seluruh bobotoh juga rakyat Indonesia doa restu dan dukungan agar timnas Indonesia U23 diberikan kelancaran dan juga memberikan hasil yang terbaik menjadi juara ya. Dan ini menjadi prestasi untuk Indonesia. Kabar Pers. Baik, pendengar PR, terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami untuk terus berbagi informasi. Jangan lupa ya untuk interaksi. Anda bisa sampaikan melalui WhatsApp pada nomor 081 881 1075. Dan kalau untuk telepon langsung ke meja redaksi, Anda juga bisa menghubungi nomor 022 422 1075. Baik pendengar PR, kita akan beralih pada info cuaca. Bagaimana, apakah masih ada peluang hujan di wilayah Bandung Raya dan Jawa Barat ya? Setelah semalaman ini hujan sampai dengan pagi tadi juga masih ada hujan pendengar PR. Selengkapnya kami hadirkan perakirawan BMKG Bandung. Info cuaca. Di line telepon sudah ada Teh Aris. Selamat pagi. Assalamualaikum Teh Aris. Oh by WA. Sorry. Baik. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Teh Aris. Selamat pagi. Waalaikumsalam Teh Nancy. Baik Teh Aris, kita updatekan dulu untuk info cuaca pagi ini sampai dengan esok dini hari. Apakah masih akan sama begitu ya dengan intensitas hujan yang lumayan lama? Silakan selengkapnya Teh Aris. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat pagi untuk penyiar PRFM, Teh Nancy, serta para pendengar PRFM semuanya. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Bandung Raya di tanggal 14 Juli 2025. Mulai dari pagi hari di jam 7 pagi hingga jam 1 siang, dalam kondisi cerah berawan, namun ada pun potensi hujan ringan pada skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang. Adapun untuk menjelang siang harinya, di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, untuk di siang hari mulai dari jam 1 siang hingga jam 3 sore dalam kondisi cerah berawan hingga berawan, namun ada potensi hujan ringan hingga sedang pada skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kota Cimahi, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Majalengka. Adapun untuk peringatan dininya yaitu selalu waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat ataupun tidak angin kencang pada siang hingga menjelang malam hari pada skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi. Untuk perakiran cuaca wilayah Kota Bandung Raya hari ini, untuk di Kota Bandung Udah ketemu lagi Sentorinya guys. untuk di jam 1 siang hingga jam 4 sorenya dan kondisi hujan ringan dengan suhu sekitar 13 hingga 28 derajat Celcius dengan arah angin dari barat kecepatannya 9 km per jam. Untuk di Kota Bandung dari jam 1 siang hingga jam 4 sore dalam kondisi hujan ringan dengan suhu sekitar 16 hingga 27 derajat Celcius dengan arah angin dari barat kecepatannya 9 km per jam.
Untuk di Bandung Barat di jam 7 pagi dalam kondisi hujan ringan, untuk di jam 1 siang hingga jam 4 sore dalam kondisi hujan lebat disertai kilatan atau petir, dengan suhu sekitar 15 hingga 30 derajat Celcius dengan arah angin dari barat, kecepatannya 9 km per jam. Untuk informasi perairan terkait akan tinggi gelombang hari ini, untuk di perairan selatan Jawa Barat ketinggiannya dimulai dari 1,5 hingga 2,5 meter. Untuk di perairan utara Jawa Baratnya ketinggian dimulai dari 0,5 hingga 1 meter. Demikian perkiraan cuaca pagi hari ini saya sampaikan, Teh Nancy. Baik, jadi untuk wilayah Bandung Raya sendiri masih berpotensi hujan ringan. Dan kalau kita lihat kemarin nih Teh Aris, kayaknya hujannya lumayan lebih lama gitu ya dibandingkan dengan hari sebelumnya. Benar Teh Nancy, intensitas hujannya lebih lama memang. Baik, terima kasih informasinya Teh Aris dalam info cuaca di PRFM. Selamat beraktivitas kembali, selamat pagi. Kenapa? Baik, iya, Mangga, selamat pagi, assalamualaikum. Pendengar PR, itu adalah info cuaca. Suhunya lumayan cukup dingin ya. Untuk wilayah Bandung Raya 16 sampai 27 derajat Celcius. Dan diperkirakan siang sampai dengan sore hari nanti juga pada umumnya Bandung Raya masih berpotensi hujan ringan. Info cuaca. Suara Wargi Bandung. Rangkuman opini dan komentar dari Wargi Bandung di PRFM. Sejumlah pendengar PR kembali mengeluhkan fenomena parkir liar di Kota Bandung. Salah seorang pendengar PR, Kang Yana, menyoroti lemahnya penindakan terhadap praktik parkir liar. Sebab menurut Kang Yana, hal ini menjadi salah satu penyebab maraknya fenomena parkir liar di Kota Bandung. Yang di Bandung ini jukir liar, ada yang minta 10.000, ada yang 20 ya, macam-macamnya. Ini harus ada ketegasan ya dari pihak terkait ya. Apa namanya, kalau saja tidak ada ketegasan dari pihak terkait akan selalu terjadi seperti itu ya. Parkir sembarangan, parkir di mana ada letter P, di situ parkir, travel lah ya, pribadi lah ya, itu saya terlihat. Hal senada juga dikatakan oleh pendengar PR lain, Kang Joko. Bahkan menurut Kang Joko, praktik parkir liar seolah memang dengan sengaja dibiarkan oleh pemerintah. Yang saya heran, terjadi berulang-ulang, itu kok tidak ada tindakan ya? Makanya jangan kaget, kita sebagai masyarakat itu menganggapnya ini sesuatu yang sudah terkondisi. Betul ya? Kalau ini pasti ada hiburan, pasti ada setoran, nggak mungkin nggak lah. Karena kalau ada, ya pasti nggak ada itu kegiatan. Nah ini terjadi pembiaran antara kong ketemu kali, ketemu kong, jadi kong kali semua. Sekarang kita deh. Cuma gimana lagi ya, kita tidak bisa bertindak seenaknya gitu, karena mereka juga jumlahnya banyak. Jadi proyok gitu. Nah, aparat yang berwenang, kemana? Itu dia opini dan komentar dari pendengar PR, Kang Yana dan Kang Joko terkait fenomena parkir liar di Kota Bandung. Anda juga dapat ikut berkomentar atau beropini di PRFM melalui telepon di nomor 422-1075 atau melalui WhatsApp di nomor 0818811075. Kami selalu siap mendengar suara Anda. Suara Wargi Bandung. Rangkuman opini dan komentar dari Wargi Bandung di PRFM. Fakta unik dan menarik. Berat badan berlebih kerap menjadi permasalahan bagi sebagian orang. Namun tahukah Anda, selain diet atau olahraga, ternyata terdapat beberapa kebiasaan yang dapat membantu proses penurunan berat badan secara alami. Berikut ini 4 kebiasaan yang bisa Anda terapkan untuk menurunkan berat badan. Pertama, minum air putih setelah bangun tidur. Rutin mengkonsumsi air ketika mengawali hari ternyata dapat membantu mengaktifkan metabolisme dan membuang racun pada tubuh. Hal ini bermanfaat untuk membantu mengurangi rasa lapar berlebih saat menjalani hari. Kedua, mengunyah makanan secara perlahan. Selain baik bagi
pencernaan, mengunyah makanan secara perlahan ternyata juga dapat membuat tubuh merasa kenyang dengan lebih cepat. Hal ini berguna untuk mencegah tubuh mengkonsumsi kalori yang berlebih. Ketiga, hindari cemilan setelah makan malam. Beberapa dari kita mungkin masih kerap menyantap cemilan seusai makan malam. Hal ini ternyata dapat membuat tubuh menerima asupan kalori yang tidak diperlukan. Oleh karena itu, hindarilah kebiasaan mengkonsumsi cemilan di malam hari. Keempat, tidur cukup dan teratur. Waktu istirahat yang cukup dan berkualitas ternyata dapat membantu tubuh mengontrol nafsu makan. Dengan demikian, cukuplah waktu tidur harian dengan durasi 8 hingga 9 jam per hari. Itu dia 4 kebiasaan yang bisa Anda terapkan untuk menurunkan berat badan. Nantikan informasi lainnya hanya di PRFM. Fakta unik dan menarik yang perlu Anda ketahui hanya di PRFM. Kata radio, sudut pandang radio di balik peristiwa. Disiarkan di 600 radio anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional di seluruh Indonesia. Job Fair bertajuk Bekasi Pasti Kerja 2025 berakhir rusuh. Ada 65 perusahaan yang ambil bagian dalam Job Fair yang katanya menyediakan 2.500 lowongan kerja. Tapi yang datang ke Job Fair ini untuk cari kerja jumlahnya 25.000 orang. Hal inilah yang jadi pemicu kisruh. Jumlah orang yang datang melebihi daya tampung gedung. Banyak yang tidak tahan berdesak-desakan, kepanasan, dan beberapa bahkan ada yang pingsan. Insiden yang terjadi pada bulan Mei 2025 itu sejalan dengan paparan yang disampaikan oleh Menteri Tenaga Kerja dalam kajian tengah tahun Indef yang menyatakan bahwa jumlah pengangguran di Indonesia ada 7 juta orang. Pengangguran lulusan diploma ada 170.000 orang, lulusan SMK ada 1,6 juta orang, lulusan SMA 2 juta orang, lulusan SD dan SMP 2,4 juta orang. Sedangkan lulusan S1 yang masih menganggur jumlahnya ada 1 juta orang. Ekonom Indef Tauhid Ahmad bilang besarnya angka pengangguran ini berkaitan dengan banyaknya disrupsi sejak terjadinya pandemi COVID. Apalagi banyak perusahaan yang mengalami penurunan kebutuhan tenaga kerja karena digitalisasi. Kondisi ini membuat para sarjana sulit untuk mendapatkan pekerjaan formal. Juru bicara Partai Buruh Hizkia Yosi mengatakan, banyaknya sarjana yang menganggur bukanlah hal yang mengejutkan kalau sistem ketenagakerjaan masih bergantung pada pemodal. Padahal menurut Hizkia, Undang-Undang Dasar mengatur bahwa perekonomian Indonesia dibangun dan disusun atas usaha bersama. Hizkia sependapat dengan Menaker yang mengatakan pendidikan di kampus mulai tidak relevan dengan kondisi industri belakangan ini. Ijazah sarjana hampir bisa dibilang bodong di hadapan para pemodal karena para sarjana harus dilatih dulu begitu diterima bekerja, sehingga mereka dianggap sebagai beban oleh perusahaan. Sistem pendidikan di kampus yang tidak nyambung dengan kebutuhan industri juga diakui oleh Purwadi Purwoharjo dari Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik. Menurut Purwadi, besarnya anggaran pendidikan tinggi tidak memberikan dampak kepada pembiayaan riset dan gaji dosen. Padahal riset dan kesejahteraan dosen adalah motor utama untuk memajukan kualitas kampus supaya makin adaptif dengan kebutuhan industri. Gaji dosen Indonesia hanya setengah dari gaji dosen di Filipina dan urutan kita paling buncit di ASEAN. Purwadi juga menilai kementerian dan lembaga tidak sinkron dan kurang kompak dalam menyelesaikan masalah pengangguran. Pemaparan dan retorika Menteri Tenaga Kerja di acara Indef adalah bentuk kegagapan pemerintah dalam mengentaskan pengangguran. Menurut Purwadi, jelas kelihatan menteri yang ngurus tenaga kerja belum satu frekuensi dengan menteri yang mengurus bidang pendidikan. Belakangan, hampir semua kementerian minta tambahan anggaran kepada Presiden, kecuali Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Pendidikan Tinggi. Apakah ini pertanda bahwa dalam waktu dekat masalah pengangguran akan tetap jalan di tempat? Saya Rafiq, sampai jumpa di Kata Radio berikutnya. Supaya obrolan Anda bersama teman audio
di radio kesayangan kamu. Sampai jumpa. 107.5 PRFM. Halo, selamat pagi Ibu Yanti. Pukul 9:35 mengabarkan untuk kawasan Riung Bandung. Katanya udah berhenti ya hujannya, tapi masih mendung. Masih ada potensi hujan lagi ya Bu Yanti ya. Terima kasih Bu Yanti. Jadi kawasan Riung Bandung katanya nih sudah berhenti hujannya, tapi masih mendung. Kita bergeser ke jalur Gatsu ya, sampai dengan Salamun Cibuleut nih. Ada Kang Heri. Selamat pagi Kang Heri. Mengabarkan katanya saya dari Gatsu. Tujuannya mau ke rumah sakit Salamun. Kemudian nanti lanjut lagi ke Lembang. Untuk kondisi di Cibuleut ya, lalu lintasnya cukup lancar. Kecuali di traffic light Simpang Dago. Ini di traffic light Simpang Dago katanya bergantian lajunya ya. Ini teh terlihat grup band Legend Rolling Stone lagi jalan di Cibuleut. Oh gitu ya. Baik, siap. Jadi oh ya, dengan numpang mobil tangki air katanya mungkin mau nabeh di Punclut. Cuaca di sini mendung. Oh sama ya, mendung juga seputaran Cibuleut. Walaupun udah reda ya Kang Heri ya. Dan habis hujan katanya teh udaranya dingin mendekati hangat. Demikian, selamat bertugas, tenensi, salam sehat, salam untuk kru PRFM. Terima kasih. Sami-sami Kang Heri, hatur nuhun informasi. Nah, jadi tadi dari Gatsu ya ke Cibuleut, lumayan sih, lanjut ke Lembang ya. Udah reda hujannya, tapi masih mendung untuk kawasan Cibuleut. Kemudian lalu lintas sih terbilang rame lancar ya, kecuali untuk Simpang Dago katanya. Baik, sehat selalu untuk Anda, Kang Heri. Kemudian kita bergeser ke Pak Didi. Selamat pagi Pak Didi. Pak Didi mengabarkan pagi-pagi saurna tos macet abelit sareng nu ka pasar. Di mana ya Pak Didi? 949 ya disampaikan Pak Didi. Pagi-pagi macet pabelit sareng nu ka pasar. Sudah kembali normal ya pekan ini, sudah tidak ada libur anak sekolah soalnya pendengar PR. Ada Kang Mamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenensi alhamdulillah cuaca hujannya sudah reda. Ini di kawasan Desa Mangunjaya di Kecamatan Arjasari. Jadi mataharinya juga udah mulai muncul, cukup hangat ya. Menambah kehangatan kehidupan katanya. Sambil seneng nih merawat umbi rancingnya. Ini anak saya juga hari ini katanya mulai masuk sekolah hari pertama. Ini udah bangun, kemudian sholat subuh ya. Iya Kang Mamat. Belum pulang ya. Biasanya kalau hari pertama normal nggak sih? Oh normal ya. Kecuali kalau habis lebaran ya. Biasanya cuma halal bihalal doang. Kang Mamat hatur nuhun, cuaca sudah reda, sudah bersinar mataharinya di Desa Mangunjaya, Kecamatan Arjasari. Hatur nuhun ya. Ini sedang merawat umbi rancing katanya nih. Tadi pagi juga sama. Berarti sama masuk pukul 6.30 ya. Kang Mamat hatur nuhun. Ada Kang Sony. Kang Sony ini daerah Gunung Batu. Juga mendung gelis. Oke, Kang Sony mengabarkan udah reda kawasan Gunung Batu tapi masih mendung. Siap Kang Sony? Hati-hati di jalan. Jadi ada yang memang menyampaikan sudah reda tapi nampaknya masih mendung ya. Tadi juga kawasan Cibuleut, kemudian kawasan Riung Bandung tadi ya. Ada Bu Yati yang mengabarkan. Pendengar PR, baik, nanti kita akan lanjutkan kembali untuk menyampaikan interaksi dari Anda, pendengar PR. Tadi itu ada informasi yang sempat saya bacakan untuk Anda.
ini dari Kang Jerry. Kang Jerry hatur nuhun pisan sudah menyampaikan informasinya ke PRFM. Jadi Kang Jerry ini pendengar PR, beliau ini menemukan satu buah motor jenis Vario tahun 2012 warna hitam, nomor polisinya D4213JA ya, dan ada STNK-nya juga di dalamnya. Nah, ini ditemukannya oleh Kang Jerry di Kecamatan Coblong ya, di Kecamatan Coblong. Nah, karena Kang Jerry juga bingung ini motor siapa gitu ya, jadi tidak dikunci dan nggak ada kuncinya, jadi nggak bisa dinyalain. Tapi ini kok motor siapa? Nah, sama Kang Jerry akhirnya diamankan ke rumah Pak RT 04 RW 011. Kalau dari STNK, kata Kang Jerry, ini pemiliknya adalah Ibu Hana Herawati, beralamat di Jalan Batu Nunggal Mulia Raya nomor 32. Nah, ya, qadarullah pas kebetulan Ibu Hana ini mendengarkan PRFM ya Bu Hana, selamat pagi. Katanya betul itu motor beliau, pendengar PR. Ini dari Bu Hana ya. Bu Hana kebetulan lagi di Kosambi dan lagi dengerin PRFM gitu, dan mendengarkan informasi dari Kang Jerry tadi ya, yang menemukan sebuah motor Vario. Nah ini tadinya kami sih meminta untuk mungkin bisa bertemu di PRFM gitu ya, baik Bu Hana atau juga Kang Jerry, karena Kang Jerry juga khawatir ini motor apa gitu ya, nggak ada pemiliknya gitu. Tapi ternyata karena nggak ada kuncinya, motornya nggak bisa di starter gitu. Jadi ya Bu Hana gitu ya, silakan untuk bisa menghubungi Kang Jerry itu di rumah Pak RT 04 RW 011 Kelurahan Sekelwa, Kecamatan Coblong, Bandung. Qadarullah ya, kebetulan sedang menyimak radio PRFM dan tadi juga langsung menghubungi kami untuk menanyakan keberadaan motor tersebut. Baik, saya juga ingin menyapa Kang Tego. Tego apa Tego? Aduh maaf ya kalau saya salah penyebutannya. Oke, ini 953 mengabarkan kawasan Kopo, Pamentasan, hujannya sudah reda, lalu lintasnya lancar. Pamentasan ya, Kabupaten Bandung, hujan sudah reda dan lalu lintasnya terpantau lancar. Mencari kebenaran dan pendalaman berita dalam konfirmasi PRFM. Pemerintah Kota Bandung berencana untuk mengambil alih seluruh pengelolaan sampah di 37 pasar tradisional yang berada di bawah naungan PD Pasar Bermartabat, Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Bandung. Kebijakan ini diambil lantaran belum optimalnya penanganan sampah di seluruh pasar tradisional tersebut. Jadi Kota Bandung ini memiliki kurang lebih 37 pasar dikelola oleh kebanyakan perusahaan daerah kita yang namanya PD Pasar Juara. Dari 37 pasar yang ada, itu yang tidak bermasalah dengan pengelolaan sampahnya itu hanya 2 pasar, yaitu Pasar Jati dan Pasar Modern di Batu Nunggal. Sisanya berarti 35 yang lainnya itu adalah belum dapat menyelesaikan penanganan sampahnya secara optimal. Dan ini berlangsung cukup lama, kemudian sudah banyak sekali dikeluhkan oleh masyarakat pedagang maupun masyarakat pengguna layanan pasar. Karena itu, pemerintah harus punya inisiatif dan berani mengambil langkah agar sampah ini tidak lagi menjadi masalah, terutama di pasar-pasar. Lebih lanjut, Darto mengatakan proses ambil alih pengelolaan sampah di 37 pasar tradisional di Kota Bandung akan dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal ini, Pemkot Bandung masih fokus membenahi masalah sampah di Pasar Gedebage dan Pasar Ciwastra. Yang terakhir kami kerjakan itulah Pasar Induk Gedebage. Itu kami tangani sampahnya yang tumpukannya kurang lebih mencapai 90 ton, itu sudah kami bereskan. Per hari ini tumpukan yang 90 ton itu sudah hampir selesai ditangani. Kemudian setiap 2 kali dalam seminggu itu Dinas Lingkungan Hidup melalui partner itu akan melakukan penanganan sampah secara rutin. Nah, harapannya nanti tidak ada lagi sampah yang menumpuk di Pasar Gedebage. Namun demikian, masih banyak pasar yang belum tertangani. Misalnya Pasar Ciwastra. Nah, di Pasar Ciwastra itu sama, akan menjadi target kita berikutnya, akan kita tangani dengan syarat yang mirip-mirip dengan Pasar Gedebage. Kemudian pasar-pasar yang lain, nanti kita lihat skala prioritasnya, mana yang paling banyak tumpukan sampahnya, itu yang akan kita tangani terlebih dahulu. Itu dia
informasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Bandung, Darto, terkait rencana pemerintah Kota Bandung untuk mengambil alih seluruh pengelolaan sampah di 37 pasar tradisional yang berada di bawah naungan PD Pasar Bermartabat. Mencari kebenaran dan pendalaman berita dalam konfirmasi PRFM. Headline News PRFM. Headline News PRFM. Selamat pagi pendengar PR. Berikut kami sampaikan headline news pukul 10. Pendengar PR, siap-siap polisi gelar razia kendaraan hari ini. Dikutip dari prfmnews.id, Polrestabes Bandung akan menggelar razia kendaraan bermotor dalam operasi Patuh Lodaya 2025. Pendengar PR, diketahui operasi Patuh Lodaya 2025 di Bandung berlangsung 2 pekan, yaitu mulai hari ini, Senin 14 Juli, sampai dengan 27 Juli mendatang. Dalam unggahan di Instagram, operasi Patuh Lodaya 2025 itu bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan juga keselamatan masyarakat dalam berlalu lintas. Pada praktiknya dalam operasi Patuh Lodaya 2025, polisi akan memberlakukan tilang manual maupun dengan sistem tilang elektronik berbasis etley. Pendengar PR, petugas di lapangan memiliki wewenang untuk melakukan tilang manual terhadap pelanggaran lalu lintas tertentu. Adapun sasaran dalam operasi Patuh Lodaya 2025 ini adalah pengemudi menggunakan ponsel saat berkendara, kemudian pengemudi di bawah umur, sepeda motor berboncengan lebih dari 1 orang, kemudian pengendara tanpa helm SNI atau tanpa sabuk pengaman. Selain itu, pengemudi dalam pengaruh alkohol, kemudian melawan arus lalu lintas, serta melebihi batas kecepatan yang ditentukan. Headline News PRFM. Terima kasih pendengar PR, Anda terus memperbarui informasi melalui radio PRFM, kemudian juga melalui media sosial PRFM di @prfmnews dan juga melalui website kami di prfmnews.id. Selamat pagi Wilujeng Enjing. Waalaikumsalam Kang Kin Sanubari. Wilujeng Enjing menjelang siang tenensi dan juga pendengar PR katanya dimanapun berada. Semoga senantiasa sehat walafiat selalu. Amin. Amin hatur nuhun. Cuaca di Subang ya. Oh, ini di Subang kota sedang gerimis katanya nih, gerimis mengundang katanya. Di Bandung mah parantos raat sudah reda, tapi masih ada yang sebagian mendung ya. Oh, di Subang kota ini masih gerimis pendengar PR. Ini dari pukul 2 dini hari sampai dengan menjelang subuh tadi ya, masih hujan. Kemudian untuk jalanan di seputar Subang dari pagi ya, dari jam 6 sampai jam 7 pagi agak padat karena mulai tahun ajaran baru. Anak-anak mulai sekolah ya. Orang tua siswa juga mengantar. Jadi paciweh gitu. Sama jam masuk karyawan pabrik juga yang masuk shift pagi. Jadi untuk saat ini katanya gerimis lagi ya pendengar PR. Jadi mohon hati-hati di jalan, kondisi lalu lintas ya, jalanan yang licin, kemudian hati-hati dengan jalan yang berlubang, terutama untuk pengendara roda 2. Hatur nuhun tenensi salam baktos di Subang. Sawangsulna hatur nuhun Kang Kin Sanubari. Alhamdulillah
kabar dari Subang ya. Ini hujannya udah dari jam 2 tadi malam pendengar PR sampai dengan subuh, berarti sempat berhenti ya, tapi sekarang udah gerimis lagi. Tadi pagi juga sama, katanya di Subang juga ya lumayan cukup panciwe berkenaan dengan hari pertama masuk sekolah, kemudian juga berbarengan dengan jam masuk ini ya karyawan pabrik yang shift pagi. Hati-hati dengan kondisi jalan yang licin atau jalan berlubang pendengar PR. Baik, kita masuki interval kedua pendengar PR. Saya puterin dulu sebuah lagu menemani aktivitas Anda di suhu yang lumayan cukup dingin. Kayaknya nih pendengar PR. Kalau tadi di info cuaca, kata Prakirawan BMKG, ini suhunya di Bandung itu 16 sampai 27 derajat Celcius. Iwan Fals, Omar Bakri. Ya guys, aku udah bikin jalan nih buat kesini, tapi aku masih kita lanjut lagi aja guys. Semoga cukup, ini udah 42 menit rekamannya. Kalau di break tadi guys,
karena memang gajinya yang kecil banget, minim banget. Tapi beda sama sekarang ya. Sekarang posisi guru ya, dalam hal ini pegawai negeri, kalau sekarang sudah P3 Kak ya, itu sekarang alhamdulillah sudah ada sertifikasi dan lain sebagainya. Cuman yang masih terus harus diperjuangkan ini adalah para guru honorer. Nah itu saya mah suka kepikiran itu saja, karena mereka itu terus mengabdi sudah bertahun-tahun ya untuk para guru honorer. Mudah-mudahan yang udah lama banget ya ada kemudahan untuk Bapak dan Ibu guru nih yang sudah mengabdi lama untuk bisa diangkat ya. Gitu. Oke, ini Iwan Fals Omar Bakri. Saya mau menyapa dulu Kang Dadan Kurdiana. Selamat pagi Kang Dadan. Pagi menuju siang tendensi kawasan Pasir Koja ini agak mendung. Perkiraan mah kayaknya mau hujan lagi katanya. Wassalam. Iya. Kalau kita ini di musim kemarau ya, tapi alhamdulillah kemaraunya kemarau basah, jadi masih ada hujan di musim kemarau. Dan wawancara saya dengan Prakirawan BMKG ya, menyampaikan bahwa kemungkinan nggak akan sepanjang tahun kemarin, lebih pendek untuk kemarau tahun ini. Terima kasih Kang Dadan Kurdiana. Informasi kawasan Pasir Koja katanya agak mendung. Perkiraan mah kayaknya mau hujan lagi. Kemudian kita geser ke kawasan Kopo ya. Ini juga masih di sekitaran Pasir Koja. Ada Abah Oyib, Wilujeng Siang, katanya Bu Nancy. Wilujeng Siang. Cuaca seputar Kopo Immanuel, Pasir Koja terlihat alem dan dingin pisan. Hatur nuhun. Tendensi sami-sami Abah Oyib, hatur nuhun. Informasinya ya, untuk kawasan Kopo Immanuel, Pasir Koja juga sama, pendengar PR. Masih alem ya, berpotensi untuk turun kembali hujan. Dan tadi info cuaca mengabarkan memang pukul 1 sampai 4 sore itu masih ada potensi hujan ringan di wilayah Bandung Raya. Gitu. Baik, tadi juga ada Kang Kin Sanubari ya, dari Subang, juga sama katanya gerimis lagi. Setelah dari dini hari tadi hujan, sempat reda subuh ya, tapi sekarang katanya gerimis kembali gitu. Jadi tetap diantisipasi ya pendengar PR. News Subject PRFM. Berdasarkan data dari TomTom Traffic, Kota Bandung dinobatkan sebagai kota termacet di Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, membuka peluang kerjasama dengan pihak TomTom Traffic untuk menganalisa faktor kemacetan di Kota Bandung. Saya rasa kalau memang saya bisa ketemu dengan TomTom survei ini untuk datang ke Bandung, saya undang ini secara publik terbuka, kerjasama antara pemerintah Bandung dengan teman survei tersebut untuk bisa mengurangi kira-kira kepadatan ini karena apa ya, perilaku apa nih, big data apa yang bisa kita baca bersama, karena sekarang sudah saatnya Kota Bandung terbuka terhadap berbagai macam bentuk kerjasama khususnya dalam platform teknologi digital. Lebih lanjut, Farhan mengatakan, Kota Bandung memiliki pola kemacetan tersendiri. Sebab, menurut Farhan, kemacetan di Kota Bandung hanya terjadi di sejumlah titik dalam waktu tertentu. Kalau dari bacaan data yang kita miliki, memang kemacetan itu terjadi di 1, 2, 3 titik utama. Titik pertama adalah di Jalan Soekarno-Hatta, dan titik kedua adalah Jalan Ahmadiyah. Jadi Soekarno-Hatta itu dari barat sampai ke timur dari kemacetan yang luar biasa. Kenapa? Karena itu pintu masuk dari barat dan dari selatan serta dari timur semua kan di Soekarno-Hatta. Nah itu kemacetan. Terjadi kemacetannya kapan? Saat mulai jam 6 pagi sampai jam 9-10 pagi, dan pada saat mulai jam kantor jam 4 sampai jam 6 sore. Nah, sedangkan yang menarik adalah ada sebuah data yang kami dapatkan itu bahwa si kemacetan itu terjadi di 3 ruas menuju ke utara. Itu Isi Raja Juanda, Sukajadi, dan Setiabudi. 3 ruas jalan ini kepadatan yang justru terjadi hanya dari jam 4
setiap perjalanan menjadi lebih aman bersama Suzuki Fronts. Suzuki Fronts menawarkan teknologi safety support seperti DSBS2, Adaptive Cruise Control, Blind Spot Monitor, Lane Keep Assist, RCTA, Lane Departure Warning, Vehicle Swaying Warning, LDP, Hill Hold Control, Parking Sensor, dan High Beam Assist. Suzuki Fronts dilengkapi dengan 360 view camera, head-up display, tank body, 6 airbags, seatbelt pretensioners, ISOFIX, pedestrian safety, immobilizer and security alarm system, ABS, ESP, LED rear lamp, brilliant front lamps, dan masih banyak lagi. Suzuki Fronts dengan sport hybrid ini kenapa sih? Ini juga yang ringan menjadikan Suzuki Fronts lebih ramah lingkungan sekaligus memberikan performa optimal. Suzuki Fronts menawarkan tipe GL, ini buat bangun GX rumah. Hybrid, SGX Hybrid dengan berbagai Buat pilihan ini warna buat mobil rumah yang sesuai sebelah sana. keinginan Anda. Tertarik untuk memiliki Suzuki Fronts? Ayo datang ke dealer Nusantara Jaya Sentosa. Suzuki Fronts, marvelous at every mile. 25. Pendengar PR, hari ini adalah hari pertama gitu ya untuk masuk sekolah. Walaupun katanya pekan kemarin juga sudah bertahap ada yang mulai melakukan kegiatan MPLS. Nah, ini pendengar PR, di masa MPLS ini anggota TNI dan Polri katanya akan hadir ya di masa pengenalan lingkungan sekolah ini. Ini untuk mendampingi siswa SMA, SMK, dan SLB di Jawa Barat. Pendengar PR, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman menuturkan, jadi pelaksanaan MPLS ini akan menggandeng TNI Polri yang akan digelar 14 Juli katanya, sampai dengan 19 Juli. Pendengar PR, pelibatan TNI dan Polri untuk membentuk kedisiplinan serta menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada para peserta didik sejak dini. Disampaikan Sekda Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, dalam rilis yang diterima wartawan, menyampaikan katanya bapak-bapak dari TNI dan Polri ini akan memberikan motivasi, inspirasi, juga pendampingan kepada siswa. Dan harapannya MPLS tidak hanya menjadi masa orientasi, tapi juga katanya bisa menjadi magic moment yang menumbuhkan tekad kuat untuk menjadi generasi Pancawaluya. Jadi itu pendengar PR, kehadiran TNI Polri pada masa MPLS ini memberikan materi nanti itu tentang bela negara dan juga wawasan kebangsaan secara menyeluruh begitu. Nah, pendengar PR, selanjutnya ini akan apakah ini akan menjadi sebuah hal yang positif juga gitu ya, ketika memang kegiatan MPLS yang biasanya memang diisi oleh guru atau juga oleh kakak kelas ya, OSIS gitu. Apakah ini juga memang akan lebih baik gitu pendengar PR ketika memang harus diisi dengan polisi dan TNI. Setahu saya sih kalau polisi itu memang suka memberikan materi ya, tapi lebih kepada ini sih ketertiban lalu lintas. Nah kalau TNI saya belum tahu, tapi di sini materinya sih cukup baiklah mengenai bela negara gitu ya pendengar PR. Jadi memang waktu MPLS itu 5 hari ya kata Sekda Provinsi Jawa Barat, tetapi kalau efektif katanya ini akan membangkitkan semangat kebangsaan dan tekad siswa untuk menyongsong masa depan dengan karakter yang kuat. Jadi nanti dalam pelaksanaannya MPLS ini setiap sekolah itu minimal akan melibatkan 2-3 personil TNI atau Polri untuk membina siswa. Itu ya yang disampaikan dalam rilis dari
Sekda Provinsi Jawa Barat. Fakta unik dan menarik. Terlalu sering begadang ternyata dapat berpengaruh buruk bagi kesehatan tubuh. Selain membuat tubuh mudah merasa lelah, kebiasaan begadang juga dapat meningkatkan sejumlah risiko penyakit. Berikut ini 3 bahaya apabila Anda terlalu sering begadang. Pertama, mengurangi fungsi otak. Kurangnya jam tidur dapat menurunkan kewaspadaan, konsentrasi, dan kemampuan otak dalam memecahkan masalah. Bahkan, kurang tidur juga ternyata dapat menurunkan daya ingat seseorang. Kedua, menyebabkan masalah mental. Saat kekurangan tidur, tubuh akan lebih mudah mengalami stres. Hal ini lantaran hormon kortisol yang memicu stres akan diproduksi lebih banyak oleh tubuh. Jika terlalu sering begadang, hal ini dapat memicu terjadinya penyakit. Ketiga, memicu diabetes. Begadang dalam jangka waktu yang lama akan membuat metabolisme tubuh Anda terganggu. Hal ini dapat memicu masalah pada sekresi hormon insulin yang dapat menyebabkan munculnya penyakit diabetes pada tubuh. Itu dia 3 bahaya apabila Anda terlalu sering begadang. Nantikan informasi lainnya hanya di KFM. Fakta unik dan menarik yang perlu Anda ketahui hanya di PRFM. Iya. Mencari kebenaran dan pendalaman berita dalam konfirmasi PRFM. Setelah wacana pembongkaran mencuat, pemerintah Kota Bandung memutuskan untuk tetap mempertahankan dan merawat teras Cihamplas. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga atau DSDAP Kota Bandung. Oh, ngetes ini ngetes yang cuma pakai pickaxe, pakai aksi yang dinunduk itu loh. Menurut ini, pembongkaran teras Cihamplas membutuhkan biaya yang cukup besar. Di sisi lain, pemerintah Kota Bandung masih melihat adanya potensi wisata dari teras Cihamplas. Mungkin dari segi aspek pembiayaan itu biaya cukup besar gitu ya. Yang kedua juga ini sebenarnya masih punya potensi yang besar untuk pariwisata. Yang ketiga ini sebenarnya booming di dunia gitu ya, bahwa kota untuk manusia atau pergerakan berbasis manusia itu ini jadi tren dunia gitu ya. Di Seoul itu ada Seoul gitu ya, Seoul Sky Garden. Nah itu di depan Seoul Station itu dulunya ada itu teh apa namanya tol layang. Ya. Itu diubah menjadi pedestrian ways kira-kira, dan tahunnya mungkin gak berjauhan dengan ini gitu. Nah mereka sukses gitu. Jadi karena apa? Karena sebenarnya ke depan itu kalau kita berharap bahwa kemacetan itu hilang dengan pendekatannya masih menggunakan pribadi, mimpi besar gitu. Jadi mau gak mau harus beralih ke jalan kaki, bersepeda, bertransportasi publik, itu berkendaraan bersama. Nah kemarin itu sebenarnya momentumnya lagi booming-boomingnya untuk bergerak menuju kota untuk manusia gitu. Jadi salah satunya itu. Jadi 3 poin itu mungkin alasan untuk tidak dibongkar. Itu dia informasi dari Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga atau DSDAPM Kota Bandung, Didi Ruswandi, terkait alasan dibalik keputusan pemerintah Kota Bandung untuk tetap mempertahankan dan merawat teras Cihamplas. Mencari kebenaran dan pendalaman berita dalam konfirmasi PRFM. 107.5 PRFM News Channel. Pendengar PR, saya juga mau informasikan untuk Anda yang mungkin saat ini sedang mencari beasiswa unggulan, dan ini ada dari Kemendikdasmen. Tapi ini memang beasiswa untuk untuk calon mahasiswa ya, baik itu strata D4 ya atau diploma 4, kemudian sarjana atau S1, magister atau S2, hingga doktor ataupun S3, baik itu untuk di dalam ataupun juga di luar negeri. Jadi pendengar PR, ini ada beasiswa unggulan melalui beasiswaunggulan.kemendikdasmen.go.id. Jadi untuk pendaftaran beasiswa unggulan 2025 itu resmi dibuka mulai hari ini, Senin 14 Juli, dan akan berlangsung sampai 2 minggu ke depan. Jadi sekali lagi program ini adalah untuk calon mahasiswa di
Diploma 4 atau D4, S1, S2, dan S3, baik yang akan berkuliah di dalam ataupun juga di luar negeri. Nah, pendengar PR, untuk tahun ini, skema beasiswa itu terbagi menjadi 2 kategori. Yang pertama adalah beasiswa masyarakat berprestasi dan penyandang disabilitas. Yang kedua adalah beasiswa untuk pegawai Kemendikdasmen. Jadi ada 2 ya kategori ini. Beasiswa yang ditawarkan itu mencakup biaya pendidikan, juga tunjangan hidup bulanan untuk penerima di perguruan tinggi di dalam dan juga di luar negeri. Jadi pendengar PR, untuk mendaftarkannya silakan Anda buka saja beasiswa unggulan, ya, disatuin semuanya. Beasiswa unggulan.kemendikdasmen, ya. Saya ulangi lagi, kemendikdasmen.go.id. Gitu pendengar PR ya. Beasiswa unggulan.kemendikdasmen.go.id. Siapa tahu mungkin untuk kali ini ada rezekinya. Aduh, ibu lagi nelpon guys. Aduh, ibu nelpon. Ini pendaftarannya sekali lagi dari tanggal 14 ya, mulai dibuka hari ini sampai dengan 27 Juli mendatang. Kemudian nanti ada seleksi administrasi dari Mungkin nggak disconnect guys. Ibu lagi nelpon. 10 Agustus, dan nanti 11 Agustusnya baru pengumuman seleksi administrasi. Gitu. Kemudian dan nanti 18 Agustus sampai 16 September ada wawancara. Kemudian juga pengumuman seleksi wawancara. Mesti di game nggak itu? Mesti di Word nggak? 17 September 2025. Baguslah. I love emas. I love emas. I love emas. Solusi jual emas. I love emas tempatnya. Emas patah bisa dibeli. Perhiasan rusak bisa dibeli. Emas suram bisa dibeli dengan harga tinggi. Pelayanan ramah sudah pasti. Transaksi cepat, tidak basa-basi, dan cabang di mana-mana mudah dicari. I love emas. I love emas. I love emas. Solusi jual emas. I love emas tempatnya. Jual emas harga puas. Anda punya keluhan seputar pelayanan publik? Pintu masuk wisata itu harus steril betul-betul dari preman. Jadi si wisatawan tuh nyaman gitu datangnya. Atau sekadar ingin memberikan informasi yang terjadi di sekitar Anda seperti ini? Di depan UPI itu agak disempitin jalannya, yang putaran arah turun itu karena ada bis mogok depan gerbang di atas. Sampaikan keluhan dan informasi yang Anda miliki ke redaksi PRFM. Kami akan bantu sampaikan keluhan Anda kepada pihak yang berwenang dan membantu menyebarkan informasi penting yang Anda miliki. Hubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di 081-881-1075, telepon 022-422-1075. Nyalakan radio Anda dan pilih 107,5 untuk mendengarkan radio PRFM. Di PRFM, Anda dapat menyimak informasi seputar isu-isu terhangat dari para narasumber terpercaya. Di sini, Anda juga dapat menyimak berbagai talkshow menarik yang dapat menambah informasi dan wawasan Anda. Gak mau ketinggalan informasi terkini? Ayo simak radio PRFM sekarang juga. 107.5 PRFM. Pendengar PR, berkenaan dengan masa pengenalan lingkungan sekolah ya, atau MPLS, tadi kami juga sudah mengabarkan bahwa untuk tahun ini akan melibatkan anggota TNI dan Polri di masa MPLS ini, pendengar PR. Tujuannya adalah sebenarnya untuk membentuk kedisiplinan serta menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada para peserta didik sejak dini. Kemudian juga nanti akan diberikan materi bela negara juga, pendengar PR. Ini ada komentar ya dari
Kang Mamat katanya nih. Selamat pagi Teh Nancy. Saya selaku orang tua murid, bukan pengamat ya, atau dewan. Saya sangat setuju sekali TNI dan Polri itu ada di sekolah anak dan menimba ilmunya, khususnya untuk kecintaan dalam negara. Apalagi jika anak saya bisa masuk di dalamnya. Jadi tidak ada salahnya dan banyak manfaat ya apabila TNI katanya ikut serta dalam mengamalkan ilmunya. Yang harus dipikirkan dan diantisipasi oleh para wakil rakyat itu adalah seperti tawuran ya, Kang Mamat ya, tawuran anak sekolah katanya nih, pengeroyokan oleh oknum anak sekolah. Jadi mantaplah begitu ya untuk Bapak TNI dan Polri. Sangat mendukung nampaknya ini dari Kang Mamat ya untuk pelaksanaan MPLS yang melibatkan TNI dan Polri. Ini juga memang disampaikan oleh Sekda Provinsi Jawa Barat ya, yang menyampaikan katanya bapak-bapak dari TNI dan Polri ini nanti akan memberikan motivasi, inspirasi, dan pendampingan kepada siswa. Harapannya di masa MPLS ini katanya tidak hanya menjadi masa orientasi, tapi jadi magic moment yang menumbuhkan tekad kuat untuk menjadi generasi Pancakwaluya. Mata Parlemen. Sudut pandang wakil rakyat dari berbagai isu yang tengah ramai diperbincangkan. Berdasarkan data TomTom Traffic Index, Kota Bandung dinobatkan sebagai kota termacet di Indonesia. Dalam data tersebut disebutkan bahwa rata-rata waktu tempuh di Kota Bandung yaitu selama 34 menit 37 detik untuk jarak per 10 km. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, Edwin Senjaya, mengusulkan Pemkot Bandung untuk mengkaji penerapan sistem ganjil genap seperti di Jakarta. Sebab menurut Edwin, hal ini dapat membantu mengurai kemacetan Bandung di waktu-waktu tertentu. Kalau kita cermati ya, macet ini kan di waktu-waktu tertentu, terutama di waktu jam kerja, masuk kerja ya. Orang mau berangkat kerja dan mau berangkat sekolah. Begitu pula ketika mereka pulang, jam pulang kerja maupun juga pulang sekolah. Lalu kemudian waktu-waktu macet itu termasuk juga ketika weekend, di mana ada datangnya pengunjung ya, datang dari luar daerah, terutama dari Jakarta yang datang berlibur ke Kota Bandung. Jadi mungkin itu juga kita lakukan seperti di Jakarta, dengan cara ganjil genap, ya, itu juga mungkin bisa membantu di waktu tertentu tersebut. Selain penerapan ganjil genap, Edwin juga mendorong Pemkot Bandung untuk mengoptimalisasi sistem transportasi umum. Sebab Edwin menganggap sistem transportasi umum yang belum memadai membuat masyarakat Kota Bandung beralih ke kendaraan pribadi. Kalau kita lihat transportasi umum di Kota Bandung ini belum memadai, memang masih perlu dibenahi ya. Kita perlu memiliki shelter-shelter yang lebih memadai gitu kan, sedia di titik-titik tertentu, lalu kemudian transportasinya juga barangkali juga perlu ditingkatkan, bisa lebih memadai juga ya, karena di negara-negara maju transportasi umum ini bahkan menjadi sarana utama masyarakat untuk bekerja atau sekolah. Kalau kita kan terbalik, karena memang transportasi umumnya tidak tersedia dengan baik, akhirnya masyarakat masih memilih menggunakan kendaraan-kendaraan pribadi. Itu dia informasi dari Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, Edwin Senjaya, yang mengusulkan pemerintah Kota Bandung untuk mengkaji penerapan sistem ganjil genap seperti di Jakarta. Mata Parlemen. Sudut pandang wakil rakyat dari berbagai isu yang tengah ramai diperbincangkan. News Subject PRFM. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, berencana untuk mengubah sistem trayek angkot dengan sistem jaringan berbasis teknologi. Menurut Farhan, hal ini merupakan salah satu upaya untuk melakukan reformasi sistem transportasi di Kota Bandung. Selain itu, hal ini juga diharapkan dapat membuat angkot untuk bisa bersaing, jol, ataupun layanan daring lainnya.
Jumlah penduduk Kota Bandung 2,6 juta, jumlah kendaraan pribadi bernomor D Bandung itu 2,3 juta. Jadi yang mesti kita lakukan sekarang adalah memastikan bahwa strategi apapun yang mau kita buat untuk menciptakan si kendaraan umum ini, sistemnya itulah sistem yang sudah tidak menggunakan trayek. Saya akan minta agar regulasi tentang trayek ini diubah sedemikian rupa sehingga angkot itu lebih fleksibel. Nah, untuk melaksanakan fleksibilitasnya, maka si anggota kudu pinter. Maka angkotnya harus angkot yang terkoneksi dalam bentuk sistem IoT. Kita akan urut dari atas. Transportasinya dibenerin dulu, semuanya trayek dihilangin, diganti dengan sistem grip namanya teh, nyambung lewat IoT sehingga bisa bersaing dengan ojol dan taksi online. Berbasis charter, bukan berbasis fee. Itu dia informasi dari Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, yang berencana untuk mengubah sistem trayek angkot dengan sistem jaringan berbasis teknologi. News Subject PRFM. Pendengar PR, ada interaksi juga dari Abah Oyib ya. Ini juga menyampaikan berkenaan dengan MPLS yang melibatkan TNI dan Polri begitu dalam masa pelaksanaannya. Disampaikan Abah Oyib, adanya TNI Polri dalam kegiatan MPLS ini bukan hanya menumbuhkan kedisiplinan, tapi juga bisa menumbuhkan rasa cita-cita katanya ingin menjadi TNI Polri untuk sang anak kelak gitu ya. Iya, karena coba deh lihat kalau misalkan ada kayak festival-festival gitu ya, parade gitu, kalau anak-anak suruh pakai cosplay baju, itu pasti ada yang pakai seragam polisi gitu ya, ada yang pakai seragam TNI. Dan kayaknya hampir semua orang tua tuh pernah deh ngebeliin anaknya baju satu setel, baju polisi cilik, bener nggak? Kalau saya sih dulu gitu. Jadi karena anaknya juga yang minta gitu ya, ada mulai dari topi semuanya perlengkapannya. Itu ya kalau kata Abah Oyib. Di samping memberikan menumbuhkan rasa disiplin gitu, terus juga ini katanya bisa ada motivasi ya Mbak Oyib ya, untuk anak-anak juga ingin memiliki profesi sebagai abdi negara, sebagai TNI, Polri gitu. Oh ya, ada beberapa aturan memang saat ini dalam MPLS yang tidak boleh dilakukan. Kalau dulu kita sering kali menemukannya, sekarang tuh nggak boleh. Saya sempat baca tadi ya, antara lain yang nggak boleh itu adalah misalkan membawa tas karung atau tas dari plastik, itu nggak boleh di masa MPLS ini. Kemudian disuruh pakai kaos kaki beda warna dengan ukuran yang berbeda-beda, itu juga nggak boleh ya kalau dalam aturan saat ini. Jadi nggak boleh ada sekolah yang seperti itu. Kemudian nggak boleh ada aksesoris di kepala yang memang itu tidak berhubungan langsung dengan masa pengenalan lingkungan sekolah, atau juga hal-hal lain yang memang nggak ada hubungannya katanya dengan masa MPLS ini. Suara Wargi Bandung. Rangkuman opini dan komentar dari Wargi Bandung di PRFM. Sejumlah pendengar PR kembali mengeluhkan fenomena parkir liar di Kota Bandung. Salah seorang pendengar PR, Kang Yana, menyoroti lemahnya penindakan terhadap praktik parkir liar. Sebab menurut Kang Yana, hal ini menjadi salah satu penyebab maraknya fenomena Kenapa? parkir liar di Ya. Kota Bandung. Cepet banget, udah berapa sih emangnya? Jadi ada peringatannya. Ini harus ada ketegasan ya dari pihak terkait. Ntar main lagi jam berapa kira-kira? Siau pulang kapan? Apa namanya? Kalau saja tidak ada ketegasan. Aku pulangnya sore apa siang? Kalau kita ntar pulangnya siang lagi di jauh sebelahan. Ya, parkir sembarangan parkir di mana ada letter P di situ parkir. Udahlah, tanggung lah dikit lagi. Terus aku juga keluar kok abis ini. Bagilah
kenapa cepat? Hal senada juga dikatakan oleh Jadi ya udahlah ya guys. Seperti apa adikku udah mau habis guys. Jadi ini tuh udah terlalu lama ngerekamnya juga, takutnya ntar memorinya penuh gak bisa di ini. Jadi mungkin sekian dulu video saya dan bermain game Minecraft ini guys. Lalu aku mau siapin barang-barangku dulu di chest, habis itu kita closing ya. Udah capek-capek. Proyek besar ini malah harus berakhir dulu di sini guys video kita. Ntar aku mau nyimpan barangku dulu di chest, jangan disconnect dulu. Karena kalau ada, ya pasti nggak ada gitu kegiatan. Nah ini terjadi pembiaran antara kong ketemu kali, ketemu kong, jadi kong kali kong. Sekarang kita saya. Cuman gimana lagi ya, kita tidak bisa bertindak seenaknya gitu karena mereka juga jumlahnya banyak. Jadi kroyok kita. Nah, aparat yang baru menang, amanah. Itu dia opini dan komentar dari pendengar PR, Kang Yana dan Kang Joko terkait fenomena parkir liar di Kota Bandung. Anda juga dapat ikut berkomentar atau beropini di PRFM melalui telepon di nomor 4221075 atau melalui WhatsApp di nomor Udah guys lah. 0818811000. Jadi karena adikku mudahan karena baterainya mau habis juga. Jadi sekian dulu video saya dan main game Minecraft ini. Jangan lupa komen, share, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Ditunggu di video selanjutnya. Aku Andomen Hai sempurna pamit. Sampai jumpa lagi. Dadah. Berat badan berlebih kerap menjadi permasalahan bagi